Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada kesempatan ini rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai preeklamsi dan eklamsia sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah Gegawat Daruratan Obstetri dan Neonatus dengan dosen pengampu yaitu Dr. Intan Renata Silitonga, SPOG, MKes. Di sini saya bersama teman-teman dari kelompok 1 yaitu Meriana Noviani, Tita Jakiah, Epa Sania, Eni Nuraini, Ei Susilawati, Rendang Ari Irianti, Neng Sri Krimayanti, Siti Slamet, dan Ani Sri Mulyani. Baiklah, kita mulai dari tanda dan gejala. Diastolik adalah indikator dalam penanganan hipertensi dalam kehamilan. Tekanan diastolik mengukur tekanan perifer dan tidak tergantung pada emosional pasien. Diagnosis hipertensi dibuat jika tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mm Hg dengan 2 kali pengukuran dengan jarak sama dengan 1 jam. Hipertensi dalam kehamilan dibagi menjadi 1. Hipertensi karena kehamilan jika terjadi pertama kali sesudah kehamilan 20 minggu selama persalinan dan atau dalam 24 jam postpartum. Adapun hipertensi kronik jika hipertensi terjadi sebelum kehamilan 20 minggu. Lanjut kepada klasifikasi eklamsi. Eklamsi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Eklamsi antepartum, terjadi sebelum persalinan. Dan ini paling sering terjadi, sekitar 15-60%. Yang kedua, eklamsi intrapartum, terjadi pada saat persalinan, yaitu sekitar 30 sampai dengan 35%. Yang ketiga, yaitu eklamsi postpartum, terjadi setelah persalinan namun jarang sekali terjadi dan terkadang serangan kejang atau koma pada saat persalinan berakhir. Etiologi preeklamsi dan eklamsi disebut penyakit the disease of theoritis. Hipotesis terjadinya preeklamsi adalah imunologi, genetik, penyakit pembuluh darah, dan jumlah tropoblast yang berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakmampuan invasi tropoblast terhadap arteri spiralis pada awal trimester 1 dan 2. Lanjut pada manifestasi klinis. Eklamsia terjadi pada kehamilan 20 minggu atau lebih dengan ditandai kejang-kejang atau koma. Yang pertama, tingkat awal yaitu auri invasi, stadium kejang tonik, stadium kejang klonik, dan stadium koma. Lanjut pada komplikasi yang terberat adalah kematian ibu dan janin. Upaya yang paling utama adalah melahirkan bayi hidup dari ibu yang menderita preeklamsi dan eklamsi. Terhadap janin ataupun bayi terjadi solusio plasenta, asfiksia, persalinan prematur, IUFD, dan hemolisis. Terhadap ibu yaitu hipofibrinogen, perdarahan otak, kelainan mata, edema paru, nekrosis hati, sindrom HELLP, dan kelainan ginjal. Kemudian penanganan untuk kejang selanjutnya yaitu yang pertama memberikan obat antikonvulsan, yang kedua alat penanganan kejang yaitu dengan membebaskan jalan nafas, sedekah, sedotan, masker, oksigen, dan tabung oksigen. Yang ketiga yaitu lindungi pasien pada saat kejang. Yang keempat aspirasi mulut dan tenggorokan, baringkan pasien pada posisi kiri atau posisi triangle atau mengurangi aspirasi. Yang kelima yaitu berikan oksigen 4-6 liter per menit. Nah, sebagai ilustrasi saya di sini akan kemukakan satu kasus mengenai preeklamsi. Klinisnya yaitu yang pertama kita melihat dari identitas pasien. Nama Nyonya A dan Tuan B, umur 16 tahun dan 22 tahun. Agama Islam, pendidikan SMP untuk Nyonya A dan SMA untuk Tuan B. Pekerjaan Nyonya A IRT dan pekerjaan Tuan B wira swasta. Golongan darah saat ini belum diperiksa
Alamatnya yaitu Kampung Ciherang, RT 03, RW 02, Kabupaten Cianjur. Riwayat kehamilan sekarang. Ibu mengaku sedang hamil 9 bulan, merupakan kehamilan pertama dan belum pernah keguguran. HPHT tanggal 8 Agustus 2021, taksiran partus 15 Mei 2022. Usia kehamilan ibu saat ini 38 minggu. Ibu mengatakan mempunyai riwayat tekanan darah tinggi sejak dari sebelum kehamilan dan semenjak hamil, ibu rutin memeriksakan kehamilan ke bidan. Riwayat nutrisi. Ibu mengatakan makan 3 kali dalam sehari dengan komposisi nasi, lauk pauk, buah, dan sayuran. Riwayat kontrasepsi. Ibu mengatakan belum pernah menggunakan alat kontrasepsi. Riwayat pernikahan. Ibu mengatakan menikah pada usia 15 tahun dan ini adalah pernikahan yang pertama. Riwayat psikologis. Ibu mengatakan keluarga beserta suami memberikan dukungan atas kehamilan ini. Yang kedua, data objektif. Keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darah 180/110, nadi 80 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Teraba bagian keras melenting yaitu kepala dan masih dapat digoyangkan. Denyut jantung janin 140 kali per menit. Ekstremitas terdapat udim di kaki, refleks patella positif, laboratorium protein urin positif 2. Analisa yaitu G1P0A0 38 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan PEB. Pemeriksaan abdomen level 1 TFU 28 cm, teraba bulat, lunak tidak melentik atau bokong. Level 2 teraba bagian keras memanjang ke bagian kiri atau punggung, teraba bagian terkecil di bagian kanan ekstremitas. Level 3 teraba bagian keras melenting atau kepala dan masih dapat digoyangkan. Denyut jantung janin 140 kali per menit. Ekstremitas terdapat udim di kaki, refleks patella positif. Laboratorium protein urin positif 2. Analisa G1P0A0 38 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan PEB. Lanjut pada penata laksanaan. Memberitahukan hasil pemeriksaan, kemudian melakukan tata laksana PEB dengan MGSO4 loading dose dan maintenance. Yang kedua, memberikan Dopamed 1 kali 500 mg dan nifedipin 1 kali 10 mg. Observasi eklamsia dengan pematangan paru selama 3 hari. Jika dalam 3 hari tidak ada perbaikan, lakukan konsul dokter kembali dan melakukan terminasi. Demikian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 1. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.